Curhat Dini Hari, Shalom, Kamis salam 30 jumpa. Mei tahun Hari ini 2024. Kamis 30 Mei 2024 pukul 0.30 WITA dini hari. Saya belum bisa tidur. Saya ingin melakukan sebuah dokumentasi yang inilah keadaan saya yang sebenarnya. Melewatin hari-hari setelah saya berulang tahun yang ke-55 tahun dalam hidup saya ini. Satu setengah bulan yang lalu. Namun stroke saya sudah melewati 8,5 tahun. Dan masa-masa stroke ini terasa berat. Karena keadaan fisik saya sudah terjangkit di saraf pernafasan. Adalah kelemahan bagi seorang yang tidak mempunyai cukup dana di awal stroke, di dalam perjalanan hidupnya, tidak punya cukup dana untuk mengatasi golden time pasca serangan pertama stroke, yang itu adalah sangat-sangat menentukan nasibnya dia. Apakah akan menjadi berat atau bisa tertolong karena perawatan yang intens, benar, namun penuh dengan dana dan uang. Itu sebuah kenyataan, guys, bahwa kalau Anda seorang yang tidak punya kemampuan dana untuk mengatasi stroke, apalagi Anda yang punya jiwa keras, jiwa pemberontak yang tinggi, mempunyai keakuan yang angkuh, namun kita tidak sadar bahwa kita angkuh, sombong, keras kepala, mau menang sendiri, egois, dan berkata-kata seperti seorang yang selalu benar, selalu harus menang, baik dalam perkataan, tindakan, sikap, yang akhirnya itu sangat menentukan serangan stroke pertama Anda, seperti saya yang saat 18 Oktober 2015 semua keadaan yang barusan saya ucapkan tersebut saya alami. Apakah saya harus bersyukur dengan masih diberikan hidup oleh Tuhan? Secara manusia yang sehat, seharusnya kita bersyukur. Tetapi bersyukurnya kita pun, kalau kita bisa dilewatin dan bisa memberikan sebuah kesaksian seperti hari ini, Kamis dini hari,
30 Mei 2024 saya diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus bahwa saya harus atau saya memerlukan sebuah sistem yang mau menjadi telinga bagi saya. Tanpa sistem tersebut menjadi mulut seorang yang menasihati, yang tidak bisa mengerti bahwa orang yang seperti saya, mungkin juga orang-orang yang seperti saya tapi dengan penderitaan yang lain, dengan keterpurukan lain, memerlukan telinga sebuah sistem yang dapat membantu kami ini mengeluarkan sampah yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam perasaan, yang ada di dalam keberadaan keterpurukan kami. Inilah seseorang yang mengalami hal yang, kalau boleh saya meminjam perkataan kitab suci Alkitab, bahwa seseorang yang berada di lembah kekelaman, seperti Raja Daud berada di lembah kekelaman, dan dia mengatakan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gadamu adalah pelindung bagi Daud, kata Daud di Alkitab. Namun seyogyanya kita harus berpikir seperti doa Asaf yang berkomplain, berkeluh kesah, dicatatkan dalam doa Asaf. Anda cari saja di pencarian Suryakanta Alkitab yang ada di aplikasi handphone Anda, doa Asaf. Selidikin, fahamin seperti apa doa Asaf tersebut. Dia berusaha hidup suci di hadapan Yahweh, namun sekelilingnya menunjukkan bahwa mereka yang bebal, mereka yang berdosa, mereka yang tidak memelihara kesucian hidup di dalam jalan Yahweh, tambun, tidak sakit-sakitan, tidak mengalami penderitaan, berbuat jahat tapi makin sukses, makin sehat. Dan Asaf cemburu, komplain dengan Yahweh-nya dia, sama seperti seseorang yang mengalami keterpurukan. Di Alkitab tidak dicantumkan bagaimana kondisi psikis, bagaimana penggambaran kejiwaannya dia. Tapi saya yakin doa Asaf yang masih sopan kepada Allahnya, kepada Yahweh-nya, merupakan pencerminan dari kita-kita yang sedang dalam keterpurukan. Di akhir kisah doa Asaf itu, akhirnya dia mengakui kedaulatan Tuhan, providensia, pemeliharaan Tuhan telah menyelamatkan dia. Padahal dia hampir berbuat curang, hampir berbuat seperti orang fasik, melakukan kejahatan untuk boleh menikmati sisa hidup yang dia merasa tidak adil itu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Semoga apa yang dilakukan Yahweh kepada Asaf juga berlaku atas saya. Sampai jumpa guys. Tuhan Yesus memberkati Anda yang mendengar curhat
dini hari.